soal pasal kohabitasi dan perzinahan yang dinilai mencampuri ranah privat. Sudah langsung menuai polemik. Hal ini dipicu oleh salah satu pasalnya yang dinilai diskriminatif dan berpeluang menimbulkan kriminalisasi. Pasal perzinahan dalam KUHP baru. Ada sejumlah aturan baru yang dituangkan dalam ketentuan terbaru ini. Salah satunya terkait zina dan kumpul kebo yang bisa dipenjara 6 sampai 1 tahun. Terhitung tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku secara nasional. Di dalamnya banyak sekali melegitimasi hal baru, memuat banyak sekali nomenklatur yang sebelumnya tidak pernah ada dalam KUHP lama. Tetapi kita harus memandangnya secara objektif dan komprehensif. Walaupun terdapat pertanyaan fundamental, apakah negara dapat masuk begitu saja memproses suatu dugaan tindak pidana, misalkan dalam hal ini adalah seks di luar nikah, apabila terduga pelakunya adalah dua pasangan sama-sama single, belum terikat perkawinan, kemudian apakah dengan berlakunya KUHP baru dapat dikenakan pasal terkait? Dalam konteks video ini, itulah yang akan kita berusaha untuk bahas secara holistik, secara intens, dan secara ekspresi perbis. Mengenai hal tersebut, karena kita adalah negara hukum, dan dalam segala konteks yang pembahasannya adalah mengenai hukum, tentu adalah wajib bagi kita untuk melihat isi peraturannya secara langsung dan tidak hanya sekedar menduga-duga dan menyampaikan asumsi tanpa landasan hukum yang pasti. Untuk itu, mari kita lihat bunyi pasalnya secara langsung di dalam KUHP, yakni pada pasal 411 untuk pengaturan mengenai perzinahan. Pada ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kalau merujuk kepada KUHP ini, kategori 2 itu paling banyak 10 juta. Namun, jangan berhenti membaca pasal ini hanya dari ayat 1-nya saja. Karena pada ayat 2-nya disebutkan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan huruf A-nya, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan huruf B-nya, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Hal ini juga berlaku sama untuk pasal 412 mengenai kohabitasi, living together, ataupun kumpul kebo, yakni pada ayat 1 berbunyi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Konteksnya sama seperti pasal 411, di mana ayat 2-nya juga berbunyi sama, bahwa pasal ini adalah delik aduan yang pengaduannya hanya dapat dilakukan oleh dua pihak saja. Pertama adalah suami atau istri apabila terikat perkawinan, kedua adalah orang tua atau anaknya apabila tidak terikat perkawinan. Dengan demikian, para wise people sekalian, menjadi jelaslah konteks dari pasal 411 dan pasal 412 KUHP baru ini, bahwa dalam tindak pidana memang terdapat dua jenis delik, ada delik biasa dan ada delik aduan. Konteksnya adalah, kalau delik biasa adalah semua tindak pidana yang dapat diproses oleh negara melalui penegak hukum tanpa adanya pengaduan atau laporan dari siapapun, dan negara mempunyai tendensi untuk terlibat langsung memproses tindak pidana tersebut karena dapat mengganggu kepentingan umum, seperti misalnya pencurian, pembunuhan, ataupun korupsi. Berbeda dengan delik aduan. Sesuai dengan namanya, delik aduan adalah semua tindak pidana yang hanya dapat diproses oleh negara melalui penegak hukum, yakni polisi,
apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan ini pun sangat terbatas konteksnya dan diatur secara spesifik di dalam pasal terkait. Misalnya adalah pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik, juga dalam konteks pasal yang sedang kita bahas ini, yaitu mengenai seks di luar nikah dan kohabitasi. Secara jelas, dalam pasal 411 dan 412 sudah ditegaskan pada masing-masing ayat 2-nya bahwa pasal ini merupakan delik aduan yang dapat diadukan oleh hanya dua pihak saja. Pertama adalah suami atau istri apabila keduanya terikat perkawinan. Yang kedua adalah orang tua atau anak apabila keduanya di luar perkawinan. Untuk semakin jelasnya, hal yang sama juga telah dijelaskan oleh Prof. Edi yang merupakan Wakil Menteri Hukum Indonesia dan juga Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada. Yang dapat mengadu hanyalah suami atau istri. Jadi delik aduan yang absolut. Kemudian bagaimana dengan kohabitasi? Ini yang dapat mengadu adalah orang tua atau anak dari yang tidak ada masa sih seorang anak ngurusin ranjang ibunya? Sama halnya ketika orang tua juga apa dia akan tega untuk melaporkan anaknya. Ini yang mau saya katakan, bahwa di satu sisi pasal itu adalah berkaitan dengan moral value, tetapi yang kedua itu tidak bisa digunakan sembarangan tanpa ada aduan. Jadi, penegak hukum, dalam konteks ini polisi sebagai penegak hukum pertama, tidak dapat serta-merta melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan memproses seseorang yang dianggap melakukan persinahan ataupun kohabitasi tanpa adanya laporan dari pihak-pihak tertentu yang di mana dalam pasal tersebut dibatasi hanya kepada kedua pihak saja. Apalagi dalam konteks ini adalah seperti Satpol PP atau ormas-ormas yang menganggap dirinya sama seperti polisi dan dapat melakukan penegakan hukum, tentu sangat dilarang melakukan hal-hal demikian itu. Karena sudah jelas mereka tidak mempunyai kewenangan di dalamnya. Jadi apabila terjadi suatu peristiwa di mana di suatu daerah ada Satpol PP ataupun kepolisian secara langsung melakukan razia ke suatu hotel atau tempat tertentu yang diduga terdapat maraknya kumpul kebo atau perzinahan, hal itu sangat bertentangan dengan KUHP ini. Karena konteks demikian itu harus ada pengaduan terlebih dahulu dari keluarga langsung terkait. Kalau tidak ada, maka tidak dapat diproses. Ingat bahwa negara kita adalah negara hukum dan segalanya harus due process of law. Ketika itu dilakukan, maka tentu itu melanggar due process of law. Dan apabila memang dipaksakan untuk ditindaklanjuti, maka tentu akan dibatalkan oleh pengadilan melalui proses pra-peradilan. Jadi, merupakan perbuatan sia-sia dan bahkan merugikan pihak terkait. Untuk itu, wise people sekalian, KUHP baru ini sebenarnya adalah ide progresif yang telah lama dirumuskan dan baru terrealisasi pada tahun ini untuk diberlakukan secara nasional, karena mengingat bahwa Wetboek van Strafrecht maupun Burgerlijk Wetboek kita, KUHP lama kita, maupun konteksnya KUH Perdata, hampir secara keseluruhan merupakan copy-paste dari hukum Belanda. Jadi dengan adanya revisi dan pembaruan di dalam hukum pidana, tentu itu merupakan nafas segar di dalam konteks proyeksi hukum kita ke depannya, yang tidak lagi terikat secara 100% kepada hukum kolonial Belanda. Dan yang perlu dipertegas adalah bahwa KUHP baru kita tidak serta-merta dapat mengawasi, melakukan kriminalisasi terhadap sesuatu yang bersifat privat di dalam warga negaranya itu sendiri. Karena sudah jelas ada batasannya bahwa yang dapat melakukan pelaporan pengaduan adalah hanya dua pihak saja, yakni suami atau istri apabila terikat di dalam suatu perkawinan, dan kedua adalah orang tua atau anak apabila
tidak terikat dalam suatu perkawinan. Jadi dengan adanya KUHP baru ini, senantiasa ada pembatasan yang jelas, mekanisme hukum yang ketat, dan prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan. Perdebatan soal moral, nilai, dan budaya itu sah-sah saja ketika menyangkut pasal tersebut. Namun tetap pastikan untuk membaca bunyi pasalnya secara langsung di dalam undang-undang secara paripurna, bukan hanya dari potongan-potongan video, potongan-potongan headline di berita, di sosial media seperti TikTok. Jadi sebelum panik dan melakukan penyebaran informasi yang menyesatkan secara terburu-buru dan tergesa-gesa, baiknya kita semua membaca bunyi pasalnya secara langsung di dalam KUHP untuk menghindari penyebaran berita-berita hoaks yang tidak berdasar sumbernya. Karena dalam konteks hukum itu ada asas fundamental yang senantiasa harus kita ingat, yakni ignorantia juris non excusat, bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Dan dalam negara kita sebagai negara hukum ini, kita menerapkan asas berupa fiksi hukum bahwa presumptio juris de jure, semua orang itu dianggap tahu akan hukum. Walaupun dalam konteks ini kita sendiri harus untuk mencari tahu dan membaca secara sesama di dalam undang-undangnya secara langsung. Namun, yang menjadi perhatian utama kita juga adalah jangan mudah untuk terprovokasi dengan berita-berita, video-video, headline-headline berita di luar sana yang belum jelas dasar hukumnya. Untuk itu, sebagai para netizen yang budiman dan terpelajar, penting untuk kita membaca KUHP ini secara keseluruhan dan paripurna, supaya tidak ada ayat yang terlewatkan seperti ayat 2 pada pasal 411 dan 412 tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen. Sampaikan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar dan kita diskusikan secara sehat, objektif, dan penuh open-minded. Bye-bye.